Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial pembuatan soal ulangan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Tetapi sebelum itu, silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini, Google Form sangat membantu sekali, khususnya bagi guru atau pengajar. Mengingat pembelajaran harus dilakukan secara daring, maka dari itu Google Form dapat dijadikan salah satu alternatif untuk pembuatan instrumen kuesioner, soal ulangan atau kuis maupun tugas-tugas lainnya. Di dalam Google Form sendiri, nanti hasil jawaban responden atau siswa dapat kita unduh dalam format Excel, sehingga dapat diedit sesuai kebutuhan kita. Kelebihan lainnya, kita bisa langsung menentukan kunci jawaban dan menentukan poin dari masing-masing soal. Siswa juga dapat melihat langsung poin perolehan setelah mereka selesai mengikuti ulangan. Nah, langsung saja supaya tidak membuang banyak waktu, saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman harus mempunyai akun Gmail dan tentunya laptop atau komputer yang sudah terhubung ke jaringan internet. Siapkan juga soal yang sudah diketik pada Microsoft Word seperti yang saya sudah siapkan ini. Dan bagi Anda yang punya master soal, itu bisa digunakan untuk mempermudah pembuatan soal pada Google Form. Pertama, kita buka Google Chrome dengan cara klik kanan, open, atau klik 2 kali. Selanjutnya, ketikkan pada pencarian drive.google.com. Kemudian tekan enter. Tunggu sebentar. Biasanya kalau belum pernah login menggunakan akun Gmail, teman-teman akan disuruh memasukkan akun Gmail dan password. Kalau sudah pernah login seperti saya ini, akan langsung masuk ke Google Drive. Karena di sini masih menggunakan bahasa Inggris, selanjutnya kita rubah settingan bahasanya menjadi bahasa Indonesia supaya mempermudah kita memahami petunjuk-petunjuk pada saat mengerjakan Google Form. Caranya adalah dengan cara mengklik icon ini, kemudian klik setting, kemudian cari language, silakan diklik 1 kali. Selanjutnya klik icon seperti gambar pensil ini, kemudian teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia. Jika sudah dipilih, silakan klik select. Tunggu sebentar, nanti otomatis tampilan bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah berubah, silakan klik tanda panah berikut. Nah, sekarang tampilan dari Google Drive sudah menggunakan bahasa Indonesia. Langkah ini bisa di-skip jika settingan pada Google Drive teman-teman sudah menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk membuat Google Formulir, silakan klik baru pada pojok kiri atas. Kemudian pilih paling bawah Google Formulir, silakan diklik 1 kali. Jika berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, klik pada formulir tanpa judul di pojok kiri atas. Ketik judul ulangan yang akan dibuat, misalnya seperti ini. Kemudian klik pada bagian ini, maka otomatis judul yang dibuat akan terketik di sini. Pada bagian deskripsi, bisa diisi dengan hari dan tanggal saat diberikan, ataupun yang lain tergantung keinginan teman-teman. Lanjut, sebelum membuat soal, terlebih dahulu kita buat instrumen untuk mengumpulkan identitas responden atau siswa, misalnya nama, nomor, dan kelas. Pertama, kita buat nama. Klik pada pertanyaan tanpa judul, kemudian ketik nama siswa. Setelah itu, untuk pilihan ini gunakan jawaban singkat. Selanjutnya, aktifkan wajib diisi. Gunanya, responden atau siswa tidak akan bisa ke tahap selanjutnya jika belum mengisikan nama mereka. Selanjutnya, membuat nomor absen. Caranya, klik tambah pertanyaan. Pada pertanyaan tanpa judul, ketik nomor absen. Ini biarkan, bagian ini biarkan angka dan adalah angka. Pada teks kesalahan khusus, kita ketik pesan error apabila siswa mengetik selain angka pada kolom nomor absen.
Saya buat seperti ini. Pesan ini bebas tergantung kreatif teman-teman. Jangan lupa aktifkan wajib diisi. Selanjutnya kita membuat kelas. Caranya sama, klik tambah pertanyaan, ketikkan kelas. Kali ini kita coba pilihan drop down. Pada opsi 1, kita ketikkan kelas 1, tambahkan opsi, ketikkan 2, tambahkan opsi di bawahnya, ketik angka 3. Sebagai contoh cukup 3 kelas. Untuk tampilan drop down nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Jangan lupa klik wajib diisi. Selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi untuk membuat pin. Ketik pin, biarkan jawaban singkat. Pada bagian ini biarkan angka dan bagian ini kita rubah menjadi sama dengan. Kemudian kita ketikkan pinnya, saya buat 1, 2, 3, 4, dan teks kesalahan khusus sama seperti tadi. Pesan ini akan muncul jika siswa salah memasukkan pin. Jangan lupa klik wajib diisi. Pin ini berguna jika kita membuat ulangan menjadi 2 sesi atau lebih. Dengan dibuatkan pin, maka peserta pada sesi lain tidak akan bisa mengikuti ulangan atau mencegah kebocoran soal. Pin ini harus diganti setiap sesi berakhir dan wajib dibagikan kepada siswa. Setelah selesai membuat nama, nomor kelas, dan pin, selanjutnya kita mulai ke tahap pembuatan soal. Klik tambahkan bagian, maka akan muncul bagian 2 dari 2. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu supaya bisa menambahkan kunci jawaban dan menambah poin dengan cara klik pada setelan akan muncul seperti ini. Pada bagian umum, centang batasi ke 1 tanggapan, artinya siswa hanya bisa menjawab soal dengan 1 akun yang sama. Untuk yang lainnya, kita biarkan saja. Kemudian klik pada presentasi. Centang pada acak urutan pertanyaan. Ini berfungsi ketika siswa menjawab soal, maka akan mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda-beda dari siswa lainnya. Langkah ini untuk mencegah siswa melakukan kerjasama. Untuk pesan konfirmasi, ini merupakan pesan yang akan muncul setelah siswa selesai mengirim ulangan yang sudah dijawab. Pesan ini bisa diisi atau tidak. Saya isikan seperti ini. Selanjutnya kita klik quiz. Kita aktifkan jadikan sebagai quiz, supaya kita bisa menentukan kunci jawaban dan poin. Selanjutnya untuk rilis nilai biarkan segera setelah setiap pengiriman. Dan pada responden dapat melihat, kita hilangkan centang pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Dan biarkan centang pada poin nilai, supaya siswa hanya bisa melihat perolehan nilainya saja. Kalau sudah seperti ini, silakan klik simpan. Selanjutnya kita sudah bisa mulai membuat soal. Pada bagian ini, kita ketikkan instruksi atau suruhan soal, misalnya seperti ini. Setelah itu, pada bagian deskripsi, bisa kita isikan muatan pelajaran, misalnya saya buat PKN. Dan ketikkan juga KD. Bisa juga diisikan bunyi dari KD-nya. Kalau sudah, selanjutnya tambahkan pertanyaan untuk mulai mengetikkan soal. Ketikkan soal pada pertanyaan, ingat jangan diisikan nomor soal, karena nanti urutan soal akan diacak. Kemudian, ubah menjadi pilihan ganda. Untuk menambahkan pilihan jawaban, klik pada opsi 1, silakan ketik jawaban. Tambahkan opsi untuk mengetik pilihan jawaban selanjutnya. Setelah itu atur kunci jawaban dengan klik kunci jawaban. Pilih jawaban yang benar. Selanjutnya atur poin, karena saya akan membuat 5 soal dengan skor maksimal 100, maka setiap soal saya berikan poin 20. Kalau sudah, silakan klik selesai dan aktifkan wajib diisi. Untuk soal kedua, saya akan jelaskan bagaimana cara mengcopy paste soal yang sudah diketik di Microsoft Word ke Google Form. Pertama, sama klik tambah pertanyaan, buka soal yang sudah diketik, kemudian blok soal dengan cara klik tahan, seret, kemudian lepas, kemudian klik kanan copy atau Ctrl C pada keyboard, dan kembali ke Google Form, klik kanan, tempel, atau Ctrl V pada keyboard. Untuk pilihan jawabannya, kita bisa copy semua dengan syarat
pengetikannya harus berderet ke bawah. Blok pilihlah jawaban, kemudian klik kanan copy atau Ctrl+C pada keyboard, kemudian buka Google Form, klik pada opsi 1, kemudian klik kanan tempel atau Ctrl+V pada keyboard. Otomatis semua tercopy ke sini. Jangan lupa hapus huruf ABC di depannya. Selanjutnya tambahkan kunci jawaban dan atur poin. Jika sudah selesai, silakan klik simpan. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib diisi. Untuk soal selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara membuat soal yang berisi gambar. Langkahnya sama seperti tadi, silakan tambahkan pertanyaan, kemudian buka soal yang sudah diketik, simpan gambar ke komputer. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu cara menyimpan gambar dari Microsoft Word ke komputer, tapi saya akan berikan dua cara tercepat. Yang pertama, klik kanan pada gambar, kemudian pilih Save as Image. Pilih lokasi penyimpanan. Ketikkan nama pada gambar yang ingin disimpan. Kemudian pilih format, bisa JPG ataupun PNG. Kemudian pilih Save. Cara kedua, bisa menggunakan snipping tool. Caranya, cari di pencarian, ketik snipping, klik ikonnya, kemudian pilih New, dan letakkan kursor pada gambar yang akan disimpan. Setelah itu, klik File, Save As, pilih lokasi penyimpanan, isikan nama gambar, kemudian atur format gambarnya, kemudian Save. Seperti itu. Lanjut, kembali kita copy pertanyaan dengan cara yang sama, yaitu Ctrl+C pada keyboard atau klik kanan copy, kemudian kita kembali ke Google Form. Pada Google Form di pertanyaan kita Ctrl+V atau klik kanan tempel. Kemudian untuk menambahkan gambar, sentuh pada pertanyaan, seret ke kanan, nanti akan muncul icon seperti ini. Lalu klik, kemudian cari, pilih lokasi penyimpanan gambar kalian, klik gambarnya yang akan disisipkan, kemudian klik open. Untuk mengatur gambar, jika terlalu besar atau terlalu kecil, klik pada gambar, letakkan kursor di pojok gambar, kemudian klik tahan, kemudian tarik ke dalam ataupun keluar sesuai kebutuhan. Perhatikan narasi soal. Karena pada Google Form hanya bisa menyisipkan gambar di bawah, maka narasi soal harus kita rubah. Seperti ini, gambar di samping kita rubah menjadi gambar di bawah. Kemudian kita blok pilihan jawaban, kemudian Ctrl+C pada keyboard, kemudian klik di opsi 1, klik kanan tempel atau Ctrl+V pada keyboard. Ingat kembali, kita hapus ABC di depannya. Kemudian tentukan kunci jawaban, pilih jawaban yang paling benar, kemudian tentukan poinnya. Kemudian kalau sudah selesai, klik selesai. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib diisi. Kalau sudah selesai, untuk soal selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat soal jika pilihan jawabannya yang berupa gambar. Langkah pertama sama seperti tadi, pilih tambahkan pertanyaan, kemudian kita balik ke soal, ketikkan soal pada Microsoft Word. Kemudian gambar di sini harus disimpan seperti cara yang tadi. Tapi di sini saya sudah menyimpan semua gambar ini. Selanjutnya tinggal kita copy soalnya ke pertanyaan pada Google Form. Caranya seperti tadi. Kemudian untuk menyisipkan gambar pada pilihan jawaban, klik di opsi 1, kemudian seret ke kanan, nanti akan muncul tambahkan gambar. Kemudian cari, pilih lokasi penyimpanan, kemudian pilih gambar yang ingin disisipkan. Klik gambarnya, kemudian open. Untuk menambahkan gambar selanjutnya, tambahkan opsi, kemudian lakukan langkah yang sama. Pilih tambah gambar, kemudian cari, kemudian pilih gambar, kemudian open. Lakukan langkah tersebut sampai soal selesai. Kalau sudah, jangan lupa kita isikan kunci jawaban dengan cara memilih jawaban yang paling benar. Saya pilih ini, tambahkan poinnya.
Selanjutnya klik selesai. 4 soal sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat soal kelima. Tapi jangan lupa aktifkan wajib diisi. Untuk soal kelima, ini berbeda dari soal-soal sebelumnya, yaitu saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat isian singkat. Caranya, kita copy dulu soalnya dari Microsoft Word. Caranya seperti tadi, blok, kemudian Ctrl-C pada keyboard. Kemudian di pertanyaan, Ctrl-V. Nah, selanjutnya, pilihan ganda ini kita rubah menjadi jawaban singkat. Kalau sudah begini, silakan tentukan kunci jawabannya. Letak perbedaan soal isian singkat dengan pilihan ganda adalah pada penentuan kunci jawaban. Pada isian singkat, kunci jawaban bisa ditentukan lebih dari satu. Kita harus pintar memprediksi jawaban-jawaban dari siswa, supaya tidak nanti jawaban yang seharusnya benar, tetapi dibaca salah oleh sistem. Contohnya, seperti pertanyaan ini, jawabannya adalah burung Garuda. Jika kita hanya menuliskan burung Garuda dengan huruf kapital saja, nanti siswa menjawab burung Garuda dengan huruf kecil semua, maka akan dibaca salah oleh sistem. Maka dari itu, kita harus mengetikkan jawaban lebih dari satu. Setelah itu, kita atur poin, berikan poin pada soal, kemudian jangan lupa aktifkan wajib diisi. Kelima soal sudah selesai saya buat, kemudian untuk selanjutnya, kita akan coba lihat pratinjaunya atau istilahnya print previewnya. Caranya adalah dengan kita klik icon seperti mata. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita coba isikan pinnya. Kita coba masukkan pin yang salah. Nah, maka akan keluar teks kesalahan khusus yang kita buat tadi. Kemudian kita coba perbaiki pinnya supaya benar. Nah, maka teks tersebut akan hilang. Kemudian untuk tampilan drop-down akan seperti ini. Pada kelas, itu akan tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih salah satu kelasnya. Kemudian kita isikan nama. Bagian ini harus memang benar-benar terisi semua. Kalau belum terisi semua, nanti kita tidak bisa akan mengklik berikutnya. Sekarang nomor absen, kita isikan, kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita sudah siap akan menjawab pertanyaan. Kali ini saya akan mencoba menjawab dengan sembarang. Yang ini saya pilih ini, kemudian ini saya benarkan. Kemudian ini kita coba benarkan juga. Kemudian pertanyaan ini kita buat salah. Kemudian ini saya benarkan. Jadi kalau dari soal yang saya jawab, kira-kira ini saya mendapatkan poin 80. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal klik kirim. Nah, ini merupakan teks yang kita ketik tadi. Ini akan muncul setelah siswa selesai mengerjakan. Kemudian saya akan coba melihat skor perolehannya. Dan saya mendapatkan 80/100. Artinya saya mendapatkan poin 80 dari skor poin atau skor maksimal 100. Ini akan otomatis tersimpan di drive. Jadi tinggal dikembalikan saja. Nah, tadi itu kita sudah melihat tampilan pratinjaunya, tapi itu baru pratinjau. Sekarang bagaimana cara mengirim Google Form ini kepada siswa atau mengirim pertanyaan ini supaya bisa dijawab oleh siswa. Caranya adalah kita klik kirim bagian sini, kita klik, kemudian pilih yang paling tengah, yang ini. Kita klik, kemudian akan muncul link, kita perpendek URL. Nah, otomatis link itu akan diperpendek. Kemudian klik salin. Nah, setelah disalin, link inilah yang teman-teman bagikan kepada siswa melalui WA, email, ataupun yang lainnya yang bisa diakses oleh siswa. Selanjutnya, bagaimana cara kita melihat hasil dari responden atau hasil jawaban dari siswa dengan cara klik respon. Kemudian kita akan buat spreadsheet dengan cara klik ini icon yang hijau. Kemudian buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, akan muncul seperti ini. Pada spreadsheet sudah lengkap berisikan tanggal,
waktu pengiriman, kemudian skor, nama siswa, nomor absen, kelas, dan jawaban yang mereka pilih. Kita bisa edit sesuai keinginan kita, bisa kita hilangkan bagian yang kita tidak perlukan, terserah teman-teman. Kita kembali ke pertanyaan. Yang terakhir, cara memperindah tampilan Google Form, yaitu pilih icon palet ini, itu ada opsi tema, kita pilih gambar, kemudian di sini ada banyak sekali tema, kita pilih tema kantor dan sekolah, pilih satu saja, klik pada tema yang diinginkan, kemudian di pojok kiri bawah, di pojok kanan bawah ada klik sisipkan. Nah, tema sudah berubah, kemudian kita bisa atur warna tema sesuai keinginan dan juga atur warna latar belakang. Ada juga font, bentuk tulisan, kita bisa pilih juga sesuai keinginan. Nah, jadi teman-teman, Google Form ini bisa langsung dikembalikan, otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, jadi teman-teman, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.